sih berhubungan sama para moms yang tidak mengalami kendala untuk berhubungan seks. Ada moms Asti bertanya nih, Dok dan Mbak Zoya, sebenarnya saya tuh kalau hamil tuh ngerasa justru hormon seksnya lagi tinggi-tingginya, tapi cenderung lebih gampang capek. Nah, jadi dia butuh rekomendasi posisi apa sih yang sebenarnya enak dua-duanya untuk berhubungan intim. Nah, ini minta tolong nih rekomendasi dokter dan Mbak Zoya. Kalau capek itu udah otomatis karena gini, saat kita hamil terjadi peningkatan volume dari intraplasma. Intraplasma itu darah ya, dalam darah lah. Jadi terjadi peningkatan itu yang membebani jantung. Ibaratnya sama kayak gini, orang yang biasanya kurus jadi gemuk, otomatis saat dia melakukan aktivitas membutuhkan energi yang lebih, membutuhkan oksigen yang lebih. Pompa jantungnya bekerja lebih keras, heart rate-nya makin naik, jadi dia akan lebih cepat lelah. Sama kayak kita lari, kalau kita lari kan lebih cepat capek dibanding kita jalan. Nah, untuk ngakalinya bagaimana? Kadang-kala malah kebalikan, orang hamil malah jadi karena takut capek, takut lelah, nggak mau aktivitas, dan tidak mau melakukan latihan atau olahraga. Nah, olahraga itu juga penting untuk menjaga tetap fitnya seseorang gitu loh. Nah, balik lagi untuk ke hubungan seks yang aman dan ideal sebenarnya yang tadi saya sebutkan gitu loh, posisi menyamping. Ya kalau misalnya lagi kuat ya woman on top misalnya, dia mau pegang kontrol atas suaminya ya kan, dia yang pegang kontrol. Kalau dia capek tinggal minta ganti posisi, misalnya gantian lakinya atau suaminya gitu ya yang melakukan goyangannya. Jadi jangan ya intinya gantian lah. Jadi kayak gantian, namanya juga tandem. Jangan mau enaknya sendiri, jangan juga nggak enaknya sendiri. Jangan gaji buta ya, Dok ya. Jangan gaji buta, harus enak dua-duanya kan, yang saya bilang bahwa ini berkaitan sebenarnya dengan fase-fase yang terjadi pada saat seseorang melakukan hubungan seks kan. Lalu ada excitement, ada plateau, ada orgasme. Jadi jangan mikirin orgasme, ayo orgasme ya. Nikmati aja fase-fasenya yang ada gitu loh. Bahkan fase refraktori pun juga nikmat walaupun capek ya kan. Dia kan capek tapi akan merasa ya seneng, happy dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi banyak lah. Jadi banyak fasenya, jadi banyak explore. Jadi sebenarnya nggak usah perlu malu ya. Kalau mungkin orang malas bertanya sih, jujur aja kalau ke saya itu banyak pasangan yang akhirnya cuma senggol-senggolan, katanya mau tanya. Saya udah bisa baca sih sebenarnya kalau mau nanya itu ya intinya cuma mau nanya, Dok, saya boleh nggak sih having sex gitu. Jadi saya udah tebak, Bapak kenapa sudah mulai kering atau sudah mulai menggumpal, kalau nggak dikeluarin berapa lama? Ya saya tanya, takut jadi odol ya, Dok? Iya, nanti takutnya jadi batu akik mahal dijual kan, kalau batu itu nggak ada. Sperma jadi batu ya nggak ada juga. Jadi silahkan aja, feel free, asal pasangan kalian berdua berpasangan itu merasakan kenyamanan yang sama, kesenangan yang sama. Prinsipnya di situ gitu. Jangan salah satu lagi capek dipaksa-paksa, ya pasti nggak enak lah seksnya terpaksa misalnya, itu kan pasti akan ya mungkin pancing aja lah, mungkin dengan pancing, siapa tahu kan tergerak hatinya. Tapi kalau nggak tergerak hatinya, minimal tergerak yang lain lah, adiknya tergerak. Jadi kalau itu kan bisa berbeda lagi. Jadi yang awalnya capek mungkin jadi excitement, balik lagi kan, excitement itu kayak stimulan. Jadi lebih greng, lebih seneng, lebih semangat, heart rate naik segala macam, mungkin dia jadi lebih langsung tergerak gitu. Tapi kalau udah berantem ya jangan dilanjut kalau udah berantem. Udah runyam ya, Dok. Gitu. Kalau benar sih, saya setuju banget tuh sama Dr. Agus, karena gini, jangan lupa bahwa pada saat melakukan hubungan seks itu kan ada oksitosin gitu di sana ya, ada endorfin gitu. There's a lot of natural painkiller. Jadi sebenarnya juga terproduksilah dari PEA enzim ini terproduksilah banyak sekali hormon-hormon sebagai natural painkiller gitu, yang membuat kita bonding, yang membuat pasangan suami istri justru lebih mesra gitu ya. Bisa juga kan juga dilakukan lazy sex, bahkan pada saat tidak hamil pun gitu kan suka melakukan rare entry gitu misalnya, atau sendokan atau spooning ya istilahnya gitu. Itu adalah hubungan seks yang sebenarnya juga tetap bisa ada kontak seksualnya, tetap memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi pasutri gitu, dan juga tetap ada kontak seksualnya. Karena jangan lupa, saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya seks itu kan juga bukan hanya soal reproduksi ya, bukan hanya soal membuat anak, tapi juga di sini ada
faktor Membuat enaknya. rekreasi, ada membuat enaknya juga karena bikin anak belum tentu bisa bikin enak kan ya gitu. Iya, benar. Jadi di sini ada faktor rekreasi dan reproduksinya gitu. Sorry. Jadi kalau misalnya dua-duanya terpenuhi, biasanya gitu relatively mereka juga lebih tenang dalam menghadapi masa-masa pregnancy yang udah pasti banyak perubahannya, dan yang paling besar adalah perubahan peran. Sementara buat perempuan ada relatif banyak sekali perubahan-perubahan tubuh ya, yang juga mempengaruhi peran-peran psikologisnya mereka. Aduh, akan menjadi ibu itu untuk pertama kali, bahkan juga untuk yang kedua atau ketiga kali tetap ada proses-proses ini kan yang harus dilalui oleh seorang perempuan gitu. Jadi dengan adanya hubungan seks yang berkualitas gitu ya, dan juga bukan karena benar-benar ya udah deh udah berapa lama nih nggak hubungan, kita hubungan aja deh gitu, kewajiban gitu, itu malah menambah beban sebenarnya. Atau jadi udah gimana udah berapa lama, nanti kalau misalnya lagi keadaan kayak gini ntar suami saya kabur lagi, atau misalnya aduh gimana sih nih orang sayanya udah kepengen banget suaminya masih ketakutan, ada kan yang seperti itu gitu. Dan kadang-kadang benar kalau misalnya udah sampai ke saya selalu pasti tetap akan bilang yang paling bisa ngasih lampu hijau duluan itu dokter, bukan saya gitu. Saya justru bisa membantu ketika dokternya bilang memang tidak ada masalah dalam pregnancy-nya gitu, sehingga dia relatif aman, sekali lagi relatif aman menggunakan beberapa gaya. Tapi kalau misalnya memang agak bermasalah gitu kandungannya, biasanya dokter sendiri pasti sudah tidak menyarankan kan untuk woman on top gitu. Apalagi untuk missionary position biasanya akan disarankan doggy style, tapi doggy style juga yang relatif aman, bukan yang sambil berdiri atau nungging dan sebagainya. Ada beberapa posisi yang relatif aman biasanya, dan itu harusnya dari dokternya dulu. Sayangnya nggak semua dokter gitu ya, kadang-kadang juga seperti dokter Agus, ada banyak juga yang dokternya nggak ngomong apa-apa mbak, kita tanyain, bahkan ada pasangan yang juga nyaman, dokternya malah nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin masih tidak nyaman dibicarakan dengan dokternya, mungkin bisa ditanya di sini sama dokter Agus sekalian ya, kan jadi nggak usah pakai senggol-senggolan mam sama dad ya. Jangan lempar-lemparan malah ya mbak ya. Gitu, karena kalau misalnya seks itu banyak sekali kan manfaatnya, salah satunya buat moms gitu ya yang khawatir dengan bentuk tubuh yang panjang itu kan bentuk tubuh yang ya udah pasti berubah gitu. Kalau bentuk tubuh udah deh jangan diapa-apain dulu. Tapi misalnya untuk kesehatan itu kan bisa burn kalori sebenarnya ketika melakukan seks. Jadi bisa juga exercise gitu ya. Iya, ada aktivitasnya, bisa improve ritme gitu ya, detak jantung gitu, reduce stress gitu ya, memboosting imun sistem gitu. Jadi ada banyak sekali, dan juga bahkan ada beberapa dokter yang suka menyarankan juga untuk melakukan hubungan seks untuk mempercepat proses kelahiran kalau nggak salah ya dok ya. Iya. Gitu. Oh iya, di akhir biasanya ya. Di akhir karena gitu, ada prostaglandin dan lain-lain itu gitu. Exactly. Jadi yang penting adalah sebenarnya seks itu penting walaupun bukan segalanya gitu ya. Kita juga mesti melihat bagaimanapun juga sebaiknya seks ini dilakukan tidak karena terpaksa. Itu sih yang paling penting. Seks nggak akan bisa berkualitas kalau terpaksa, kalau karena takut pasangannya diambil orang gitu ya. Padahal nggak ada yang bisa diambil sih dari pasangan kita kecuali pasangan kita sendiri mau. Ada proses-proses di mana saya mau melakukan ini karena saya senang gitu ya, karena saya mau menikmati ini dengan pasangan saya. Itu sih yang mungkin mesti dirubah dulu. Tapi jangan juga jadi procrastinating gitu. Jadi ada alasan gitu kayaknya. Nggak mencoba untuk melihat gairah seks, nggak ingin terkoneksi dengan pasangan gitu, terlalu terfokus. Nah, biasanya pasangan-pasangan yang seperti ini saya agak khawatir ini biasanya akan kelamaan nih, begitu habis masa nifas ya. Bahkan ada beberapa pasangan yang sudah setelah bener banget dok, setahun excuse-nya banyak ya. Excuse-nya banyak, kan baru punya anak, kan begini kan begitu. Kadang-kadang pasangan nggak enak hati gitu, atau dibikin nggak enak hati gitu ya. Ya kan baru punya anak, usahlah begini gitu. Ketika cari-cari alasan, justru pertanyaan saya yang paling penting ketika sudah selesai masa nifas dan sebagainya. Ya of course ada banyak sekali perubahan. Hidup ini kan selalu ada perubahan. Punya anak nggak punya anak pasti ada banyak perubahan. Pandemi aja kita ada perubahan gitu. Tapi ketika kita nggak punya hasrat seksual sama sekali lagi kepada pasangan kita, istri terhadap suami, suami terhadap istri, pertanyaan besarnya ada apa? Iya. Ya, sebulan, 3 bulan gitu ya setelah masa nifas of course misalnya ya, atau pada saat kehamilan gitu. Iya, dengan semua up and down-nya kalau kita tidak ingin terkoneksi dengan pasangan kita, terutama koneksi secara seksual salah satunya, pertanyaan yang besarnya ada apa?
Gitu. Ada apa gitu? Kenapa kita tidak ingin merasa terkoneksi? Nanti yang kayak begini lama-lama memang jadi kebablasan. Kalau udah setahun mau ke meja konseling saya kan juga agak susah ya menggalinya lagi dari awal gitu. Udah setahun nggak hubungan seksual, kalian nggak apa-apa? Kayaknya sih nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah dipisah, ada yang selingkuh nggak? Gitu ya, jawabnya lama gitu. Kan sedih gitu ya di saat peran berubah menjadi orang tua gitu ya. Di saat-saat Anda berdua harusnya menjadi lebih solid, Anda malah tidak lebih solid hanya karena mulai menolak-nolak seks gitu ya. Padahal ketika menolak seks belum tentu kan harus menolak yang namanya cinta. Itu kan bisa gitu dilakukan. Tidak mood pada seks oke, tapi terkoneksi terhadap cinta itu harus gitu. Untuk menjaga kelanggengan rumah tangga, untuk menjaga kebahagiaan dan kualitas-kualitas yang ya of course yang kita inginkan gitu ketika kita membangun rumah tangga.